Halo, selamat pagi anak-anakku. Salam sehat bagi kita semuanya. Pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang pelestarian atau penangkaran hewan dan tumbuhan. Penangkaran pelestarian hewan dan tumbuhan. Adapun definisi dari pelestarian hewan dan tumbuhan adalah menjaga keseimbangan ekosistem ekosistem agar kehidupan di muka bumi ini tetap berjalan dengan baik. Pelestarian hewan dan tumbuhan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu in situ dan ex situ. In situ adalah pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan dan tumbuhan tersebut berada. Ya, sekali lagi, pelestarian in situ itu adalah pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan dan tumbuhan tersebut berada. Contohnya Suaka Marga Satwa, 2 hutan lindung, 3 taman nasional. Yang kedua, ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya dan ditempatkan pelestariannya atau penangkarannya. Contohnya Taman Safari. Kedua, penangkaran Badak Cula 1 di ujung Kulon. Yang ketiga, penangkaran Komodo. Yang keempat, penangkaran orang hutan. Mungkin anak-anak ibu yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng sudah tahu waktu di kelas 5 di mana itu penangkaran Badak Cula 1, penangkaran Komodo dan penangkaran orang hutan. Kenapa kita lakukan penangkaran atau pelestarian hewan dan tumbuhan itu? Supaya jangan punah, supaya bisa terjamin kelestariannya. Karena kita bangsa Indonesia pada umumnya belum ada kesadaran untuk melakukan pelestarian ataupun penangkaran baik hewan maupun tumbuhan. Yang ada dalam benaknya hanya untuk mengambil, memotong, membunuh hewan maupun tumbuh-tumbuhan itu. Padahal seharusnya kita harus menjaga kelestarian alam kita ini. Contohnya hutan. Di hutan itu banyak bermacam-macam tumbuhan. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Terjadinya illegal logging. Tahu kan illegal logging? Penebangan hutan tanpa izin. Akibatnya apa? Terjadilah erosi, terjadilah banjir, terjadilah banjir bandang. Karena apa? Karena di hutan sana sudah terjadi illegal logging. Tidak ada lagi pohon atau tanaman yang bisa menahan air apabila datang hujan. Maka apa yang kita alami? Penderitaan. Maka untuk itu pemerintah membuat undang-undang. Apabila ada orang yang memotong, yang illegal logging ataupun memusnahkan ataupun membakar hutan itu, dia harus mendapatkan sanksi. Selain itu juga tumbuhan itu perlu untuk kita. Kenapa? Karena kita bernapas memerlukan oksigen. Oksigen itu dikeluarkan oleh tumbuh-tumbuhan yang segar, tumbuh-tumbuhan yang hijau. Mereka mengeluarkan oksigen, kita memerlukan oksigen, dan ada saling ketergantungan. Maka disebut hutan itu adalah paru-paru dunia. Selain untuk pernapasan, tumbuhan itu perlu untuk kehidupan kita. Kita makan dari mana? Dari hasil pertanian kan, sayurnya, buahnya, zat proteinnya, karbohidratnya. Jadi kita harus menjaga kelestariannya. Bagaimana dengan hewan? Hewan juga demikian. Perlu kita lestarikan supaya jangan punah dan kalau boleh mereka beranak cucu. Lalu bagaimana cara kita itu tadi melakukan penangkaran atau pelestariannya?
Bisa kita membuat seperti tadi in situ dan ex situ. Kalau ex situ mari kita lepaskan hewan itu di alamnya supaya dia bisa bebas bergerak, bebas dia untuk ber, ber, beranak cucu dan tanpa ada gangguan dari masyarakat. Bolehkah kita melihat mereka atau berwisata ke situ? Boleh, seperti di Taman Safari. Di sana semua hewan-hewan itu lepas. Lalu bagaimana cara kita supaya aman? Bisa kita berkunjung ke sana, tetapi dengan selalu mengikuti protokol yang diberikan oleh pemerintah atau petugas-petugas yang ada di Cisarua, di Bogor ataupun di kebun binatang yang lainnya. Kenapa? Kita bisa melihat secara langsung binatang itu dekat dengan kita. Tetapi karena kita beda dengan mereka, maka kita buat pelindung diri kita dengan kita tidak keluar dari mobil. Tetapi bisa kita keliling, melihat segala binatang yang ada di taman tersebut. Anak-anak ibu yang terkasih, di bawah ini juga ada satu alinea atau satu paragraf yang menceritakan juga tentang flora dan fauna. Apa hubungannya dengan bahasa Indonesia? Oke, 2 minggu yang lalu ibu sudah menerangkan apa itu ide pokok. Ya, di mana letak ide pokok itu? Ide pokok itu letaknya di awal alinea atau di akhir alinea. Hanya satu ya, hanya satu ide pokok di dalam satu alinea. Seperti ibu katakan tadi letaknya di awal atau di akhir kalimat. Jadi anak-anak ibu yang terkasih, dari penjelasan ibu yang singkat ini, kamu bisa mengetahui apa itu in situ dan apa itu ex situ, dan juga menuliskan contoh-contohnya, dan juga mengetahui apa definisi daripada pelestarian hewan dan tumbuhan. Bisa juga menentukan ide pokok dari satu alinea. Demikian, terima kasih. Kirim ke